Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, muatan pelajaran IPA bersama Bu Lina. Oke. Anak-anak, sebelum lanjut ke pelajaran, jangan lupa untuk baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kita bahas pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pohon. Nah, anak-anak, jika kita menemukan asap dari kendaraan bermotor ataupun udara yang kotor, maka kita tutup mata kita dan juga tutup hidung kita. Kemudian faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernafas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Di antaranya adalah yang pertama, faktor fisik. Disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang berikutnya adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan juga sesak napas. Berikut adalah faktor atau skema faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu faktor fisik, cacat bawaan atau kelainan organ pernapasan, faktor penyakit yaitu asma, influenza, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan faktor lingkungan yang disebabkan karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, asap pembakaran sampah. Nah, itu dia peta konsep faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang selanjutnya adalah perbedaan udara di kota dan di desa. Udara di desa itu memiliki udara yang sangat bersih. Kenapa di desa memiliki udara yang bersih? Karena di desa itu banyak sekali pepohonan sehingga menyebabkan udara tersebut bersih. Pepohonan itu merupakan pepohonan itu adalah penghasil oksigen sehingga udara di sana sangat bersih. Bagaimana udara di kota? Di kota itu memiliki udara yang kotor karena kota itu sangat sedikit pepohonan, kemudian banyak sekali kendaraan. Nah, kendaraan itu menghasilkan banyak sekali udara yang kotor. Selanjutnya, upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, menanam tanaman di lingkungan rumah. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut beberapa penyakit pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, mengonsumsi makanan sehat, dan juga makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus.
Gejalanya biasanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan untuk penyakit bronkitis ini, minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya, minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, itu dia gejala tonsilitis. Yang selanjutnya adalah gejala apa? Yaitu gejala pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronchiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus. Pneumonia, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak, berdarah, sesak napas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah penyakit pada organ pernapasan, yaitu emfisema. Emfisema itu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronchiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat, penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya, meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Oke, yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah penyakit pada organ pernapasan, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya, batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebab kanker paru-paru ini adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Oke anak-anak, yang selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Bakteri, penyebabnya itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter. Cara mencegah penyakit pada organ pernapasan, kita dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Cara yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Oke anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.